Halo, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan fokus ya kembali membahas terkait mekanika batuan ya di 17 Maret 2026. Saya menyediakan sebuah video untuk Anda tonton sehingga dapat menjadi basic dalam mengerjakan beberapa soal yang akan saya berikan. Berikut goals-nya, kalian dapat menggunakan lingkaran Moore dan membandingkannya dengan penyelesaian secara perhitungan manual yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya. Namun pada video ini saya menyediakan bagaimana kita menghitung dari case yang ada. Kita akan menyelesaikan secara perhitungan manual, kemudian kita menyelesaikan dalam lingkaran Moore. Jadi kita punya dua ya, menyelesaikan satu soal menggunakan dua contoh, ya, dua cara. Tergantung masing-masing lebih cocok menggunakan yang mana. Ya, silahkan. Oke, kita mulai langsung kepada case. Ya. Di sini ada ya sebuah bidang yang sudah ya uh, mengalami gaya normal sebelumnya. Ini kalau di buku-buku biasanya awal ya sebelum terjadi gaya awal. Misalnya ini uh, sigma Y biasanya. Kemudian X ya, sigma X. Nah, setelah mengenai gaya, ya, ini geser, geser, tahu, ya, ini juga sama. Nah, setelah mengalami tekanan, ya dia jadi perubahan, ya. Misalnya tinggal seperti ini. Tingginya gaya normalnya yang bekerja sekarang sudah seperti ini, ya tegak lurus terhadap bidang. Ingat, balik. Oke, kita kembali ke soal ya. Kalau sebuah bidang seperti ini, ya kita punya gaya normal yang bekerja terhadap bidang tegak lurus di C. Kemudian ada ya, sigma X ya 22 MPa atau XY 6 atau YX 6 juga. Nah, ini dilihat mana yang minus, mana yang positif. Kemudian di sini disuruh tentukan besarnya tegangan normal yang bekerja ya. Jadi yang panah berwarna biru ini. Dan juga kita pastinya cari tegangan geser ya yang bekerja yang warna ungu ini. Nah, selanjutnya tentukan besar dan arah tegangan utama ya major. Sigma 1 dan tegangan utama minor sigma 3. Kadang di beberapa buku sigma 1 dan sigma 2. Yang pastinya dia ingin menggambarkan ya tegangan utamanya yang paling besar itu sigma 1 dan tegangan utama minornya sigma 3 atau sigma 2. Pertama, kita selesaikan dulu tanpa menggunakan lingkaran Moore. Ya, jadi soalnya seperti kanan, ya kita menyelesaikan besar ya, gaya normalnya, tegangan normalnya sama dengan sigma X tambah sigma Y,
kita bagi 2 plus, ya, sigma X kurang sigma Y per 2 dikali cos 2 theta ditambah tau XY sin 2 theta. Sedangkan untuk cari tegangan gesernya, kita menggunakan min sigma X, sigma Y, kurangi sigma Y, dibagi 2, kemudian dikali sin 2 theta plus tau XY, tau XY, kemudian cos 2 theta. Kita cari yang pertama, ya, memasukkan nilai-nilai ini ke dalam persamaan. Di soal kita lihat ada sigma X-nya 22, ya, kita masukkan 22, kemudian 6, ya, sigma Y-nya, kemudian per 2, kemudian kita jumlahkan dengan 22 kurang 6 per 2, ya. Cos-nya berapa? Cos-nya dikali 2, ya, 30 dikali 2, 60, ya, sama, 6 dikali sin, ya, 2 kali 30. Kemudian kita hitung, dan kita dapat 23,2 MPa, 196 MPa untuk tegangan normal yang bekerja. Tegangan normal yang bekerja pada bidang C. Selanjutnya bagaimana dengan tegangan geser? Ya, kita menggunakan persamaan yang di bawah ini, yang saya tunjuk menggunakan laser. Ya, ini sama, ya, tinggal memasukkan lagi minus dalam kurung 22 kurang 6, kita bagi 2, sin sama dikali 2 juga, 60 derajat ditambah tetap 6, ya, 6 cos 60 derajat. Nah, kemudian kita dapat minus 6,928 ditambahkan dengan 3, kita mendapatkan nilai sebesar 3-3,928. Artinya dia mendapatkan nilai, ya, minus 3,928 MPa. Artinya arahnya sebenarnya ya ke atas ke bawah, ya, karena dia minus searah jarum jam yang gesernya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita cari, ya, tegangan besar, ya, tegangan utama yang nilainya paling besar. Sigma 1 sama yang kecil, sigma 3 atau sigma 2. Nah, semua yang di sisi kanan yang sudah kita ketahui, ya. Dalam soal tinggal kita memasukkan, ya. Posisikan, kemudian plus minus, ya. Kalau ditulis seperti ini plus minus saja. Nggak usah bingung, ya. Sigma 1,3 sama dengan setengah, ya. Setengah dikali sigma X plus sigma Y plus min, ya, karena yang berbeda kan di sini plus sama minus. Nah, plus minus akar, ya, seperempat sigma X kurang sigma Y kuadrat plus tau kuadrat, ya, XY, tau XY kuadrat, ya. Kita masukkan dalam persamaan, ya, dua-dua, ya, sigma X, sigma Y-nya 6, kemudian taunya itu 6, jadi 6 kuadrat, kita dapatkan plus minus 10, ya.
Jadi 14 plus minus 10 untuk sigma 1 sama 3. Tinggal yang sigma 1 kita plus 10 ya dapat 24 MPa. Kemudian sigma 3 kita dapat 4 ya dari 14 minus 10. Beginilah proses atau langkah sampai pada kita mendapatkan tegangan utama mayor sama tegangan utama minor. Ya, sedangkan untuk sudut ya arah bagaimana arah pergerakan di saat tahunnya maksimum nanti, tahunnya minimum, tegangannya minimum itu, tegangannya maksimum dan sigma 3-nya juga, sigma 1 dan sigma 3 dengan keadaan misalnya tahunnya 0. Ya, artinya dia bergerak ke arah mana? Ya, nanti kita lihat di sini kita gunakan 2 kali theta yang sama dengan tan 1 inverse tan per 2 tau XY per sigma X kurang sigma Y. Ya, kita masukkan lagi, nanti kita dapat ya satunya, theta satunya dengan 18,43. Nah, theta 2-nya 108,43. Ya, berputarnya kan ini. Dan 180 derajat dari yang ini. Ya. Oke. Ini kalau 180, ini 90 ya. 90, yang biasa 90 derajat daripada ini. Jadi, 2 theta ya kita gunakan ya, kita untuk cari arah bidang utama atau principal plane itu bidang tempat ya tegangan gesernya 0 ya, dan tegangan normalnya di posisi maksimum atau minimum ya, maksimum dan minimum ya, 24 tadi dan 4. Saat keadaan itu ya, tegangan gesernya 0 ya, sehingga kita bisa cari arah gerakannya itu dari posisi awal itu berapa derajat ya, sehingga bisa kita tahu di saat dia bergerak sekian derajat berarti dia mencapai maksimum ya, misalnya 18 ya, 43 dia mencapai minimum maksimumnya ya. Jadi arah ya sigma 1 maksimumnya itu sebesar berapa ya, sekian ya, sebesar sekian. Arah ya minimumnya itu tadi 4 ya, di arahnya sebesar ini. Oke. Nah, sedangkan untuk lingkaran Moore-nya kita yang harus kita lakukan di saat awal kita harus plot terlebih dahulu ya. Plot A di sini, A itu kita dapat ya -6 karena arah tau ke atas itu negatif, positif ya. Ini -6, kemudian kompresional itu plus ya, kebalikannya ya, minus. Jadi A itu kita plot ya. Jadi plotnya itu ini tahu ya, disumbu Y-nya tahu, disumbu X-nya sigma ya.
Kemudian dilihat untuk yang A berarti 22, minus 6. Yang B itu ada ya, kompresi juga dan positif. 6 dan 6 ya. Kemudian kita plot ya. Kita plot B-nya ke sini, terus kita plot A ke sini. Oke, clear sampai sini. Itu tahap pertama yang harus kita lakukan. Oke, saya hapus dulu. Nah, kemudian kita cari nilai tengah. Ya, kadang kalau kita plot atau kita gambar grafik agak melenceng ya. Setelah kita tarik garis lurus antara titik B ke titik A atau titik A ke titik B. Nah, kalau di sini, kalau kita punya skala yang bagus ya kita dapat 14. Nah, kalau mau kita hitung sendiri. Ya, X ya 28 ya. 6 tambah 22, 28 bagi 2, kita dapat nilai tengahnya itu 14. Jadi, titik, ya, tengahnya 16. Titik tengahnya di 14. Selanjutnya, kita ambil ya salah satu, misalnya kita ambil yang di titik ini, ya, ada bidang, kita ingin mencari, ya. Nah, ini kan masih A ke B. Sabar saya garis saja. Nah, kita ingin tahu yang maksimum nanti sama minimum, ya. Nah, ini sigma 1, ini sigma 3. Nah, jadi kita harus tahu dulu nilai ini, ya. Nilai radius, ya. Nah, sehingga kalau kita sudah tahu ini, berapa nilainya, jadi nilai ini ya dia sama ini ke sini pasti sama R-nya sama. Dari sini ke sini ya, sini ke sini ya, sama. Nah, tapi kita lihat nilainya berapa ini ke sini. Oke. Kemudian kita punya ya sisi bawah 8, sisi kiri 6. Ya, 8 dari 14 kita kurang 6 ya, kita dapat 8. Nah, kemudian kita cari R-nya itu berapa. Ya, jadi R itu kita dapat ya, dapatnya akar 100 ya, dapatnya 10. R-nya kita sudah dapat 10. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui titik ini ya, dua titik ini yang menggambarkan tadi persamaan awal. Ya, di perhitungan manual dua titik itu ini ya 24 sama 4. Ya, bagaimana kita menggunakan diagram Moore? Sigma satunya sama sigma 3.
Ya, sigma 1, kemudian ini sigma 3. Nah, sigma 1, ya, kita gunakan persamaan, ya, sigma M ditambah R, ya. Sigma M ditambah R. Jadi kita dapat sigma M-nya 14, ya, R-nya 10, ya, kita dapat 24. Sigma 1 oke, selesai kita dapat. Nah, sigma 2 tinggal dikurang saja, ya, kita dapat 4. Oke, kita dapat 4. Nah, jadi tinggal kita melihat saat bagaimana dia, ya, mencapai sigma 3 itu harus berapa derajat, ya? 30 derajat, ya. Yang tadi, ya, dikerjakan di sebelumnya, nah, itu juga sama ke 37 derajat, kebalikannya juga. Nah, sehingga dia saat, ya, tahunnya 0, berarti dia mencapai maksimum. Ya, maksudnya yang tadi sudut itu perhitungannya maksudnya seperti ini. Dia mencapai maksimum dan minimum saat tahunnya 0. Oke, silakan dipelajari untuk bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan. Ya, selamat siang semuanya.